Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat, utamanya nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang istimewa, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Keistimewaan bulan suci Ramadan ini sengaja Allah berikan kepada setiap mereka yang berpuasa. Bahkan setiap amalan yang dilakukan oleh mereka yang berpuasa, menurut Al-Ghazali, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kullu hasanatin bi'ashri amsaluha ila sab'umi'ati dha'fin, bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Illa shaum, illa siyam, kecuali adalah puasa. Mengapa demikian? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa adalah milikku, wa ana ajzi bihi, maka aku akan membalasnya. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa berdasarkan hadis ini kemudian dinarasikan oleh Imamul Ghazali, dikatakan puasa memiliki keistimewaan yang luar biasa. Puasa adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat seseorang berpuasa, maka ia adalah sedang bertransaksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya adalah puasa Ramadan. Ketika setiap kebaikan itu dilipat gandakan 7 sampai 700 kali lipat, maka puasa tentu saja milik Allah, dan Allah lah yang paling mengetahui tentang puasanya seseorang itu. Pada pemahaman lain seperti datang dari Al-Qurtubi, itu mengatakan bahwa innal a'mal qad kasyafat maqadiruhu thawabaha linnas, bahwa setiap amalan-amalan manusia itu secara lebih jelas ya disampaikan dan diketahui kadarnya oleh Allah kepada manusia, termasuk pelipat gandaan pahalanya itu. Namun illa shaum, kecuali adalah puasa, fa innallaha yathbutu alaihi biqadri takdirihi, karena Allah lah yang menetapkan kadar pahalanya bagi mereka yang berpuasa. Para hadirin, hal ini menunjukkan bahwa melalui puasa seseorang dapat terangkat derajatnya oleh sebab keistimewaan ibadah yang satu ini. Sebab itulah maka senyampang kita masih berada di bulan suci Ramadan, maka pertama memperbanyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama adalah amalan sedekah. Sebab sedekah ini memiliki banyak keistimewaan. As-shadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah adalah dapat menolak bala seseorang. Melalui sedekah seseorang
bisa saja jika melupakan atau melalaikan sedekah, maka keapesan, kesialan itu menimpa kepada setiap orang. Tetapi dengan bersedekah, ia dapat terhindar untuk itu. Berlomba-lomba memberikan takjil, memperbanyak infak, memanfaatkan momen suci Ramadan ini merupakan sesuatu yang amat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mendawamkan qiyamul lail. Siapapun sudah mengetahui tentang keistimewaan qiyamul lail ini, yang mana melalui qiyamul lail Allah membuka pintu kemustajaban permintaan seseorang. Kemudian yang ketiga, tentu saja membaca Al-Quran. Hudal linnas fabayyinati minal huda wal furqan. Bahwa difahami bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Ketika seseorang mengetahui bahwa Al-Quran itu petunjuk, maka ia dapat membedakan mana yang hak dan mana pula yang dapat merusak kehidupannya. Tentu saja dengan membaca Al-Quran ini kita melebihkan dengan atau meningkatkan dengan memahami bacaan kalimah-kalimah atau kalam-kalam Allah ini, atau dalam istilah lain seperti pujian yang seringkali kita dengar, moco Quran angen-angen sak maknane, bukan sekedar melafalkan tetapi juga mengambil hikmah dari setiap apa yang kita baca. Para hadirin rahimakumullah, senyampang masih di bulan suci Ramadan, kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita melalui amalan-amalan istimewa di bulan suci Ramadan ini. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.